Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Terambil dari kitab Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah "Satu Saja Yang Perlu", ditulis oleh Amy Boucherpie. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada suatu akhir pekan di bulan Maret, saya memimpin retret dengan tema dari kisah Maria dan Marta, kakak beradik di Betania yang dikasihi Yesus bersama saudara mereka Lazarus. Retret itu diadakan di sebuah tempat terpencil yang berada di tepi pantai Inggris. Ketika salju tiba-tiba turun dan kami tidak bisa kemana-mana, banyak peserta berkomentar bahwa satu hari tambahan itu membuat mereka bisa belajar untuk duduk di kaki Kristus seperti yang dilakukan Maria. Mereka ingin mengejar satu hal yang perlu, yang dengan penuh kasih diminta Yesus dari Marta, yaitu pilihan untuk mendekat dan belajar darinya. Ketika Yesus mengunjungi rumah Marta, Maria, dan Lazarus, sepertinya Marta tidak tahu bahwa dia akan datang. Jika benar demikian, kita dapat memahami mengapa ia kesal terhadap Maria karena tidak membantu menyiapkan jamuan untuk Yesus dan teman-temannya. Akan tetapi, ia gagal melihat apa yang benar-benar penting, yaitu menerima pengajaran dari Yesus sendiri.
Kristus tidak memarahi Marta karena keinginannya untuk melayani Dia, melainkan mengingatkan Marta bahwa ia kehilangan satu hal yang terpenting. Ketika beragam gangguan membuat kita mudah tersinggung, atau kita merasa kewalahan oleh banyaknya hal yang ingin dicapai, kita dapat berhenti dan mengingatkan diri kita apa yang sesungguhnya terpenting dalam hidup ini. Saat kita melambatkan langkah, dan membayangkan duduk bersimpuh di kaki Yesus, kita dapat meminta Dia untuk memenuhi kita dengan kasih dan hidup-Nya. Kita dapat bersuka cita menjadi murid yang dikasihinya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, gangguan apa saja yang menghalangi Anda untuk menerima pengajaran Yesus? Bagaimana Anda dapat duduk di bawah kakinya hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Marta dan saudara-saudaranya sering menerima Yesus dalam rumah mereka di Betania. Saat pertama kali kita bertemu Marta, ia sibuk menyiapkan hidangan bagi Kristus dan murid-muridnya, serta merasa kecewa karena Maria tidak membantunya. Dalam Yohanes 11, kita membaca tentang Lazarus yang jatuh sakit, mati, dan bangkit, dan kita melihat reaksi kedua saudara perempuan Lazarus. Ketika Kristus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Percayakah engkau akan hal ini?" Marta menjawab, "Ya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kali terakhir kita melihat Marta, lagi-lagi ia sedang menyiapkan makanan, tetapi kali ini ia tidak memprotes bahwa Maria tidak membantunya. Mungkin ia sudah belajar tentang pentingnya, satu saja, hal yang Yesus katakan dalam Lukas 10 ayat 41 sampai dengan ayat 42 mendengarkan, diajari, dan menyembah Yesus. Ibadah yang benar. Tema ini sangat penting kita dalami sebab ada banyak orang belum memahami ibadah yang benar. Umat Israel tidak memahami inti dari ibadah, yaitu relasi atau hubungan dengan Tuhan Allah, sehingga sikap mereka dalam beribadah sama seperti sikap bangsa-bangsa lain dalam memperlakukan sembahan mereka, yaitu sikap yang didasarkan pada masalah untung rugi. Akibatnya, umat Israel tidak beribadah dengan segenap hati kepada Allah. Pembuangan di negeri asing telah membuat konsep ibadah yang diajarkan kepada mereka menjadi luntur. Dari luar, mereka masih nampak sebagai umat Tuhan. Akan tetapi, hati mereka telah jauh dari Tuhan. Mereka sudah tidak patut lagi disebut sebagai umat kepunyaan Tuhan karena mereka tidak memiliki kesaksian hidup yang baik sebagai umat Tuhan yang bertanggung jawab. Mereka kehilangan pengharapan sebagai pemenang di hari Tuhan nanti. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan sehingga mereka sama seperti orang fasik yang berdagang dengan Tuhan. Hal yang sama bisa saja kita hadapi sekarang. Tanpa kita sadari, penyembahan kita kepada Allah bisa menjadi sekedar rutinitas belaka. Pengaruh lingkungan bisa membuat hati kita menjauh dari Tuhan Allah. Kita bisa menjadi cenderung merumuskan sendiri dengan perasaan kita cara yang dapat dan cara yang tidak dapat diterima Allah. Dengan kata lain, kita bersikap seperti manajer Tuhan yang mengatur Tuhan, sama seperti sikap umat Israel yang kembali dari pembuangan. Akibatnya, kita kehilangan hal yang terpenting dalam sebuah ibadah, yaitu hati yang mengasihi Dia. Pada zaman Perjanjian Lama,
Ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dinyatakan melalui ketaatan mereka pada berbagai syariat keagamaan yang dinyatakan Allah melalui Musa. Sedangkan pada zaman Perjanjian Baru, ibadah yang dilakukan kepada Allah dinyatakan melalui ketaatan dan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, dari dulu sampai sekarang, orang beriman memiliki ciri khusus yang sama, yaitu orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Sebaliknya, orang fasik adalah orang yang tidak beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah berarti percaya dan melakukan kehendak-Nya, seperti mempersembahkan segenap hidup kepadanya, melakukan perbuatan baik. Timbul pertanyaan kita sekarang, apakah ibadah yang benar menurut Maleki 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18 ini? Pertama, ibadah yang benar itu adalah jagalah kata-katamu. Sebagai orang yang beribadah dan taat kepada Allah, kita harus menjaga kata-kata kita agar tidak menghina Allah, agar kita tidak berdosa. Dosa di sini mereka lakukan dengan kata-kata. Ini terlihat dari kata, bicaramu, dalam ayat 13, yang menunjukkan bahwa Maleaki menyerang kata-kata mereka. Dosa dengan kata-kata sudah ada pada Maleaki 2 ayat 17, tapi yang di sini lebih gawat lagi. Kata-kata yang sering kita keluarkan dari mulut kita yang melawan Allah adalah A. Kata-kata mereka menentang Tuhan. Kata tentang aku seharusnya adalah menentang aku. Seringkah kita mengeluarkan kata-kata menentang Tuhan? Hal ini bisa terjadi pada waktu kita menyatakan kepada orang lain betapa tidak adilnya Tuhan itu, atau betapa tidak pedulinya Tuhan kepada kita, atau betapa tulinya Dia terhadap doa kita. B. Kata-kata kurang ajar yang menentang Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kata-kata kurang ajar yang menentang Tuhan itu? Titik. Mereka menganggap bahwa mereka sudah mentaati firman Tuhan. Bahwa mereka menganggap bahwa diri mereka sudah mentaati firman Tuhan, terlihat dari kata-kata, memelihara, dan berjalan, dalam ayat 14, yang ada dalam past tense atau bentuk lampau. Mungkin ini adalah ketaatan lahiriah saja, atau ketaatan sebagian seperti dalam Yesaya 58 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Tetapi yang jelas adalah bahwa mereka menganggap diri mereka benar. Kalau kita menganggap diri saudara benar, maka dengan itu kita mengucapkan kata-kata kurang ajar yang menentang Tuhan, karena Tuhan menyatakan diri kita sebagai orang berdosa. Kita juga sering berdosa melalui kata-kata kita, karena itu lebih baik tidak berbicara kalau memang tidak berguna. Ingat akan Amsal 10 ayat 19 yang berbunyi, "Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi." Tuhan mendengar kata-kata kita. Seringkali orang beranggapan bahwa Tuhan hanya memperhatikan tingkah laku kita. Tetapi ayat-ayat di atas itu menunjukkan bahwa Tuhan juga memperhatikan atau mendengarkan segala pembicaraan kita. Yesus berkata bahwa kita akan dihakimi juga berdasarkan kata-kata kita. Karena itu jangan hanya menguduskan diri dalam hal tindakan kita, tetapi juga dalam kata-kata saudara. Dosa melalui kata-kata bisa terjadi kalau kita mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kotor, menyebut nama Allah dengan sia-sia, berdusta, memfitnah, membicarakan kejelekan orang, bersungut-sungut. Bahkan Yakobus menegaskan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah,
tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kedua, ibadah yang benar adalah tidak menganggap sia-sia beribadah kepada Allah. Orang yang tidak takut akan Tuhan berpendapat bahwa adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan karena menurut mereka dengan mengabaikan hukum-hukum Tuhan dan berjalan tanpa kekudusan pun mereka tetap berbahagia dan merasa aman-aman saja. Bahkan ketika mereka bertindak kurang ajar dan mencobai Tuhan sekalipun mereka tetap terluput. Setidaknya, itulah yang ada dalam benak mereka. Namun, apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Maleaki ternyata berbeda dengan apa yang ada dalam pikirkan orang-orang tersebut. Tuhan berkata bahwa Dia tetap membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepadanya dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Kepada mereka yang beribadah kepadanya, Tuhan akan senantiasa mendengar dan memerhatikannya, meskipun mungkin saja mereka merasa Tuhan tidak memerhatikannya. Terlepas dari apapun yang mereka rasakan, bagi Tuhan, mereka tetap adalah milik kesayangannya, seperti seorang bapa yang menyayangi anaknya. Mengapa bisa muncul pemahaman yang berkata adalah kesia-siaan beribadah kepada Tuhan? Hal ini terjadi ketika kita salah memahami dan salah menempatkan Allah dalam kehidupan kita. Hal ini bisa terjadi ketika kita menjadikan Allah menjadi alat atau benda yang dapat memuaskan ego dan keinginan kita. Namun, ibadah yang benar di hadapan Tuhan adalah ketika kita ibadah yang kita lakukan adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Kita beribadah bukan supaya diselamatkan, tetapi karena kita telah diselamatkan. Umat Israel berkata bahwa ikut atau taat kepada Tuhan itu sia-sia dan tak ada untungnya. Beribadah seharusnya dipahami, melayani, mereka menganggap hal ini sia-sia. Apakah kita sering beranggapan bahwa pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan itu adalah sia-sia? Kalau ya, bacalah 1 Korintus 15 ayat 58, yang menyuruh kita untuk giat melayani Tuhan karena jerih payah dan pekerjaan yang kita lakukan dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Ketiga, orang yang beribadah itu adalah orang yang tidak gegabah. Kata gegabah seharusnya adalah sombong. Ini menunjuk kepada orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman disebut sombong karena mereka tidak mau datang kepada Allah, dan itu menunjukkan kesombongan mereka. Mereka merasa bisa hidup tanpa Allah. Orang seperti ini justru dianggap berbahagia oleh Israel. Mungkin kita tidak pernah berkata, "Berbahagialah orang yang tidak percaya," tetapi kalau kita berkata bahwa jadi orang tidak Kristen itu enak, karena hari Minggu tak perlu ke gereja, sehingga bisa piknik, bahwa jadi orang tidak Kristen itu enak karena bisa melakukan dosa-dosa yang menyenangkan, maka bukankah sebetulnya sama saja dengan kita berkata, "Berbahagialah orang yang tidak percaya"? Jika kita benar-benar dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka ada beberapa hal yang akan kita terima dari Tuhan, yakni: pertama, Allah mendengar dan memperhatikan orang yang bertobat. Orang-orang yang takut akan Tuhan pasti akan tunduk kepada firman Tuhan. Bukti dari orang yang takut akan Tuhan itu adalah mereka mau berbicara satu dengan yang lainnya.
Ini berbeda dengan orang-orang yang melawan Tuhan, karena pembicaraan di sini menunjukkan adanya persekutuan di antara orang-orang itu, di mana mereka saling saring sehingga mereka saling menguatkan dalam pertobatan mereka. Kedua, Tuhan punya kitab peringatan bagi orang yang takut akan Tuhan. Raja-raja Persia pada zaman itu mempunyai kitab catatan dan peringatan. Allah juga dikatakan punya kitab seperti ini. Apakah ini sesuatu yang bersifat hurfiah atau simbolis? Tidak terlalu penting. Yang jelas ini menjamin keadilan Allah. Allah memang bisa menunda hukuman dan berkat dari orang yang berbuat dosa dan baik, tetapi Ia mencatatnya dan tidak mungkin melupakannya. Ia akan memberi hukuman dan berkat pada waktunya. Kalau selama ini kita terus berbuat dosa karena kita menganggap Allah tidak menghukum kita, ingatlah bahwa Allah mencatat dan mengingat semua itu. Bertobatlah sebelum hukuman itu tiba. Kalau selama ini kita setia ikut Tuhan dan kita tidak merasakan berkat apa-apa, jangan putus asa dalam mengikut Tuhan. Tuhan mencatat dan mengingat kesetiaan kita dan akan memberikan berkat-Nya pada waktunya. Ketiga, kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Sebelum hari dan saat itu tiba, kelihatannya tidak ada beda antara orang jahat dan orang baik dan beriman. Tapi pada saat itu akan kelihatan bedanya. Orang yang ikut Tuhan akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Tak berarti bahwa sebelum saat dan waktu Tuhan itu tiba mereka bukan milik kesayangan Tuhan. Mereka sudah merupakan milik kesayangan Tuhan, tetapi belum kelihatan. Tapi bila waktu Tuhan itu tiba, maka akan kelihatan bahwa mereka adalah milik kesayangan Tuhan. Karena itu, marilah terus berjuang dan berusaha untuk melakukan ibadah yang benar di hadapan Tuhan agar kita memperoleh berkat-Nya yang berkelimpahan. Apakah salah jika kita merasa frustrasi dengan Allah? Frustrasi adalah perasaan tidak sabar dan cemas ketika kita merasa ada kebutuhan pribadi kita yang tidak terpenuhi atau ketika kita berurusan dengan masalah yang seolah-olah tak teratasi. Kadang, Allah menjadi fokus ketidaksabaran dan ketidakpuasan kita menjadi frustrasi dengannya. Frustrasi dengan Allah, jalannya, dan interaksinya dengan kita dapat menjadi batu sandungan bagi orang Kristen. Dengan mudah Allah dapat menangani masalah ini, mengapa tidak segera ditanganinya? Allah tahu bahwa kita sedang berkebutuhan, di manakah Dia? Jumlah orang Kristen yang tidak merasa frustrasi dengan Tuhan untuk alasan satu dan lain hanya sedikit. Marta adalah contoh kasus yang cukup mengena. Yesus sedang mengunjungi rumahnya, dan Marta ingin menjamu Yesus dengan hidangan yang istimewa. Alkitab menulis bahwa Marta sibuk sekali melayani. Sedangkan, saudara Marta, Maria, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Di dalam kesibukannya, Marta merasa perlu bantuan di dapur, dan rasa frustrasinya meluber. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Perhatikan bahwa Marta frustrasi terhadap Maria karena Maria tidak membantunya. Ia juga frustrasi dengan Tuhan karena seolah-olah Maria ia perbolehkan bertekuk tangan. Yesus menenangkan dia dengan berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara.
ia kemudian mengambil kesempatan untuk mengajarkan cara menenangkan diri dan mengenal Allah, sebuah pelajaran yang sering luput dari kesadaran ketika kita merasa frustrasi. Salah satu kisah yang juga cukup dikenal adalah kisah Yunus. Ia juga mengalami frustrasi dengan Tuhan. Yunus mendengar firman Allah, tetapi ia tidak berkenan melakukannya dan malah melarikan diri. Setelah memberitakan firman Allah kepada Niniwe dengan terpaksa, Yunus yakin bahwa mereka tidak akan menghiraukan dia dan ia bakal melihat keadilan Allah dicurahkan di atas kota besar itu. Yunus kecewa ketika penduduk Niniwe malah bertobat dan merendahkan diri mereka di hadapan Allah. Yunus merasa frustrasi, keadilan yang ia harapkan dibatalkan oleh belas kasih Allah. Dan lebih parah lagi, pohon jarak yang digunakan Yunus untuk berlindung dari terik panas matahari dilayukan Allah, sehingga Yunus kepanasan. Frustrasi Yunus mencapai puncak ketika ia ingin mati saja. Allah telah memperingatkan nabinya yang marah ini akan sudut pandangnya yang salah. Yunus lebih peduli terhadap pohon dibanding sebuah kota yang penuh dengan manusia. Frustrasi dapat mengaburkan penglihatan kita dan menciutkan rasa belas kasihan kita. Apakah salah jika kita frustrasi dengan Allah? Ya, frustrasi adalah hasil dari kodrat berdosa kita. Frustrasi dengan Allah membuktikan kekurangan kepercayaan kita pada Allah atau kesalahpahaman kita tentang Allah. Jika Allah memang sempurna sebagaimana diungkapkan dalam Alkitab, maka Ia mempunyai maksud yang sempurna, waktu yang sempurna, metode yang sempurna, dan hasil yang sempurna. Jika kita berfokus pada Tuhan dan mempercayainya, kita akan mendapatkan damai, bukan frustrasi. Rasa frustrasi kita dengan Allah dapat berupa akibat dari sifat keras kepala kita. Ketika ambisi kita konflik dengan tujuan Allah, maka kita akan merasa frustrasi. Jangan pernah melawan Allah. Saul dari Tarsus mendapat pelajaran ini langsung dari Yesus. Sukar bagimu menendang kegalah rangsang, doa sederhana yang tunduk dalam kerendahan hati jauh lebih menghibur dibanding bersikeras membela rencana kita. Allah berpesan pada kaum ayah di dunia, "Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Tentunya Allah tidak ingin menyakiti hati kita. Ketika kita merasa frustrasi terhadap Allah, maka mungkin sekali hal itu bermula dari kesalahpahaman kita, bukan kesalahan Allah. Cara terbaik mengatasi frustrasi dengan Allah adalah menundukkan diri pada kehendak-Nya, menerima pemilihan waktunya, dan mempercayai kebaikan-Nya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan pula segala ketidaksabaran dan frustrasi Anda padanya. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Maria dari Betania? Maria dari Betania adalah salah satu tokoh yang indah dari antara firman, dan kita dapat mempelajari berbagai hal yang menarik dengan mempelajari kehidupannya. Maria adalah saudari dari Marta, dan mempunyai saudara bernama Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Kita melihat Maria 3 kali di dalam Alkitab, yang dimulai di dalam peristiwa di rumah saudarinya, Marta, di mana Yesus dan para murid yang berkelana bersamanya sedang dijamu. Sebegitu tertekannya Marta yang sibuk sekali melayani, dan frustrasi karena adiknya tidak membantu sehingga ia menegur Yesus tidak mempedulikan bahwa Maria tidak membantunya dan hanya duduk.
mendengarkan di kakinya. Respon yang Yesus berikan memberi kita sebuah wawasan mengenai Maria dari Betania. Yesus memujinya karena Maria telah memilih bagian yang terbaik, dengan arti bahwa keinginan Maria untuk berdekat dengan Tuhan dan mendengarkan setiap ucapannya jauh lebih berharga dibandingkan dengan bersusah payah menyiapkan makanan. Yesus juga menyatakan bahwa dengan memilih yang lebih baik, belajar dari Tuhan, hal itu tidak akan diambil dari Maria. Dengan memilih yang lebih baik, Yesus mengartikan bahwa mereka yang memprioritaskan hidup di dalam Kristus, mengumpulkan pengetahuan mengenai Dia, dan berdiam dekatnya telah memilih yang dapat bertahan secara kekal, sama halnya dengan emas, perak, batu permata, yang dibicarakan dalam 1 Korintus 3 ayat 11-12. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa mereka yang terkecoh mengejar hal yang duniawi sedang membangun dengan kayu, rumput kering atau jerami di atas dasar Kristus, bahan yang tidak tahan bakar di saat pemurnian melalui api, dan yang tidak akan diingat sepanjang kekekalan. Teguran Marta terhadap Yesus memberi wawasan akan hati dan pikirannya dikala ia mencoba membuat segalanya sempurna dan kian terganggu sehingga ia lupa dengan siapa ia sedang berbicara. Diamnya Maria, yang kita juga amati dalam peristiwa lain, menunjukkan ketidakpedulian terhadap dirinya, terutama dalam hal membela dirinya. Ketika kita berfokus kepada Kristus, Ia menjadi gairah terbesar kita dan kecondongan kita untuk mengagungkan diri akan hilang. Peristiwa kedua di mana Maria dan Marta muncul adalah di dalam Yohanes 11 dengan kebangkitan saudara mereka, Lazarus, dari kematian. Ketika Maria mendengar bahwa Yesus datang dan sedang memanggilnya, ia langsung meninggalkan kumpulan orang yang berkabung di rumahnya dan cepat-cepat mendatangi Yesus. Sebegitu besarnya kasihnya kepada Yesus dan keinginannya untuk menyenangkan dan menaati Dia sehingga ia meninggalkan para tamu yang datang untuk menghibur Dia demi menempatkan diri di dalam pelukan penghibur terbesar yang pernah dikenal umat manusia. Yesus melihat kesedihannya yang begitu besar dan menangis pula dengannya. Walaupun ia mengetahui bahwa kesedihan Maria akan terpotong pendek ketika saudaranya dibangkitkan sejenak. Sama halnya dikala kita bersedih dan berkabung, penghiburan terbesar kita ditemukan di dalam Yesus, yang belas kasih-Nya tidak terbatas. Ketika kita menaruh tangan kita dalam genggaman-Nya yang berbekas tindikan paku, kita menemukan penghiburan, damai dan keamanan, dan kita mendapatkan kebenaran di dalam Mazmur 30 ayat 5b berkata, "Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Peristiwa ketiga dan terakhir kita menjumpai Maria dari Betania adalah beberapa hari sebelum penyaliban Kristus. Sebuah perjamuan telah dipersiapkan di rumah Simon si kusta. Kemungkinan besar seorang penderita kusta yang telah dipulihkan Yesus dan menjadi salah satu pengikutnya. Sekali lagi Marta sedang melayani sambil Lazarus yang dibangkitkan duduk di meja bersama dengan Yesus dan para murid. Pada suatu waktu, Maria memecahkan sebuah buli-buli pualam, dan mengurapi kepala dan kakinya dengan minyak narwastu murni, dan menyekanya dengan rambutnya. Tanpa menanggapi kritik dari para murid lainnya mengenai pemborosan bahan yang mahal ini, Maria berdiam 1000 bahasa. Sama dengan peristiwa pertama, Maria membiarkan Yesus membelanya, dan ia membelanya,
dengan berkata bahwa Maria telah menyimpan minyak wangi ini untuk penguburannya dan telah melakukan sebuah pelayanan yang indah baginya yang akan dikenang di sepanjang masa. Kita melihat dua hal yang menarik tentang Maria di sini yang dapat kita gunakan sebagai contoh. Pertama, sepertinya ia mengetahui bahwa waktu kematian Yesus di atas kayu salib sudah dekat, sebuah fakta yang mengelabui para murid meskipun Yesus telah menyatakannya dengan jelas. Maria sudah pasti memuaskan dirinya dengan mendengarkan Tuhannya dan merenungkan kata-katanya, sedangkan para murid sedang berdebat mengenai siapa yang akan menjadi tertinggi di dalam kerajaan Yesus. Dengan demikian, mereka lalai menyadari kebenaran penting yang diajarkan Yesus mengenai kematian dan kebangkitannya yang akan datang. Seberapa sering kita juga lalai menyadari kebenaran rohani karena kita terlalu berfokus kepada diri sendiri dan terlalu prihatin terhadap imbalan kita, status kita dan nama baik kita di hadapan manusia. Kedua, kita melihat di dalam Maria sebuah keyakinan dan kepastian di dalam Tuhannya, sehingga ia tidak terdorong untuk membela diri di hadapan kritikan. Seberapa seringnya kita giat membenarkan diri di hadapan orang lain yang mengkritik dan mencemooh kita, terutama mengenai iman kita. Jika kita, seperti Maria, memprioritaskan duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Dia, kita akan mendapatkan pengertian serupa dengan Maria, gairahnya bagi Kristus, dan keyakinan imannya dalam rencana bagi kehidupannya. Mungkin kita tidak mendapatkan Yesus duduk di kamar tamu kita, tetapi kita mempunyai firman-Nya, Alkitab, dan daripadanya kita mempunyai seluruh pengetahuan dan pengertian yang dibutuhkan untuk hidup dengan penuh keamanan dan iman yang pasti seperti Maria dari Betania. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih, karena Engkau senang mengajariku dengan cara-caramu. Tolonglah aku agar pikiranku tidak teralihkan oleh kegiatan dan kesibukanku, melainkan tetap berfokus padamu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.